Perkenalkan, nama saya Muhammad Rezi Rohim dengan NPM akhir 001. Di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi persediaan antar perusahaan. Transfer pada biaya perolehan. Barang tersedia dijual ke perusahaan yang berelasi sebesar biaya perolehan atau biaya tercatat perusahaan penjual. Transfer dengan keuntungan atau kerugian. Perusahaan menggunakan berbagai macam pendekatan yang berbeda dalam menetapkan harga transfer internal perusahaan. Pada perusahaan tertentu, harga jual kepada afiliasi harganya sama dengan pelanggan lainnya. Penjualan downstream atas persediaan. Untuk tujuan konsolidasi, keuntungan tercatat atas penjualan persediaan antar perusahaan diakui pada periode persediaan tersebut dijual kepada pihak yang tidak berelasi, sampai terjadinya penjualan kepada pihak luar tersebut. Semua keuntungan penjualan antar perusahaan harus ditangguhkan. Persediaan dimiliki selama 2 periode atau lebih. Perusahaan dapat mencatat biaya perolehan persediaan yang dibeli dari afiliasi selama lebih dari 1 periode akuntansi. Sebagai contoh, biaya perolehan suatu barang dapat berada dalam lapisan persediaan LIFO dan akan menjadi bagian saldo persediaan sampai lapisan tersebut dilikuidasi. Penjualan upstream atas persediaan. Pada saat terjadinya penjualan upstream atas persediaan dan persediaan dijual oleh induk perusahaan ke non-afiliasi pada periode yang sama. Semua ayat jurnal metode ekuitas yang dibuat oleh induk perusahaan dan ayat jurnal eliminasi dalam kertas kerja konsolidasi sama dengan ayat jurnal dalam kasus penjualan downstream. Penjualan dari suatu anak perusahaan ke perusahaan lain. Transfer persediaan sering terjadi antar perusahaan dalam pengendalian atau kepemilikan bersama. Pada saat satu anak perusahaan menjual barang dagangan ke perusahaan lain, ayat jurnal eliminasi sama dengan yang telah disajikan untuk penjualan dari anak perusahaan ke induk perusahaan. Biaya-biaya terkait dengan transfer. Pada saat satu afiliasi mentransfer persediaan ke afiliasi lain, beberapa biaya tambahan seperti biaya angkut sering terjadi dalam transfer tersebut. Biaya ini harus diperlakukan dengan cara yang sama dengan saat afiliasi merupakan divisi operasi dari suatu perusahaan tunggal. Kesimpulan, transaksi persediaan antar perusahaan memerlukan perlakuan akuntansi khusus untuk menjaga keakuratan laporan keuangan konsolidasi. Barang yang ditransfer antar perusahaan berelasi dicatat berdasarkan biaya perolehan, tanpa mengakui keuntungan atau kerugian internal. Keuntungan dari penjualan downstream maupun upstream baru diakui saat persediaan terjual ke pihak eksternal. Guna mencegah overstatement laba, metode penilaian persediaan seperti LIFO juga perlu diperhatikan, terutama jika biaya perolehan tertahan dalam lapisan persediaan hingga terjual. Proses konsolidasi mengharuskan eliminasi transaksi internal secara konsisten, baik antar anak perusahaan maupun antara induk dan anak. Biaya tambahan dalam transfer seperti angkut diperlakukan layaknya transaksi internal divisi perusahaan tunggal. Prinsip utamanya adalah penangguhan keuntungan internal, konsistensi perlakuan akuntansi, dan eliminasi yang tepat untuk mencerminkan posisi keuangan grup secara transparan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.